Resak Gaya non tiwat Hanu Kamahang Pathak. Oke, selamat datang di konten Kerandomet TV dan ini adalah segmen Serba Misteri. Oke, apa kabar teman-teman? Udah seminggu kayaknya kita nggak ketemu nih, seminggu ya. Dan gue yakin kalian semua sehat ya. Dan ya saya kalau gue duduk di sini, kalian selalu mempertanyakan lukisan ini kenapa gue tutupin. Soalnya lukisan ini sakral. Seperti cerita hari ini, bukan cerita sih, tapi sesuatu yang lagi tren banget saat ini, bahkan sampai salah satu public figure yang ada di Indonesia nih ikut-ikutan melakukan tren ini. Gue nggak tahu tren ini menjadi salah satu bentuk dari krisisnya psikologi atau gimana ya, tapi biarkanlah ini berlanjut. Kita akan ngebahas sesuatu yang namanya spirit doll. Nah, sebenarnya sih kenapa gue bawa ya ini salah satu action figure gue sebenarnya, bukan spirit doll ya, tapi karena kita lagi ngebahas sesuatu yang berbau dengan spirit doll, jadi ya gue bawa dia nih. Siapa tahu ini adalah bentuk spirit doll gue yang sebenarnya adalah hobi gue sebenarnya gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya spirit doll ya, biar mewakili aja ini, biar ada spirit doll. Tadi ya gue mau bikin jalangkungan tapi nggak sempet karena hujan, nyari bambu ya susah, sama batu kelapa ya susah ya kan. Ya udahlah, gue ambil biar aja. Nah, kali ini gue akan membahas sesuatu yang sebenarnya lagi tren banget di Indonesia. Bukan lagi tren, tapi lagi maraknya isu tentang spirit doll. Apa itu spirit doll? Gue akan ngasih tahu dulu apa itu spirit doll. Spirit doll itu sebenarnya dari Thailand, teman-teman. Jadi spirit doll itu berkembang awal mulanya dari sana, lalu menjadi sesuatu yang tersebar luaskan secara yang dimana bisa mewakilkan perasaan-perasaan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Kalau itu menurut gue pribadi, tapi ada beberapa pakar psikologi mengatakan orang-orang yang memelihara atau memperlakukan boneka seperti anaknya itu adalah orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan dalam bentuk psikologi. Nah, sebenarnya di Thailand itu nama spirit doll itu adalah Luk Thep. Luk Thep itu adalah Luk itu artinya anak, Thep itu adalah dewa atau malaikat. Jadi kalau disimpulkan dalam artian Luk Thep adalah anak dewa, ya kan? Iya, sebenarnya konteksnya adalah ini adalah sebuah boneka yang diisi arwah anak-anak bayi yang belum sempat lahir di bumi. Jadi mereka dimasukkan ke dalam boneka-boneka itu. Bahan-bahan dari boneka ini sebenarnya dari vinil yang isinya kapas, lalu dibentuk seperti anak-anak atau balita-balita yang umur sekitar 6 bulan atau umur 1 tahun segala macamnya. Dan itu persis banget teman-teman, kayak boneka-boneka yang dirupai atau dimiripkan dengan anak kecil. Jadi orang-orang yang memelihara Luk Thep ini, boneka yang diisi arwah ini, adalah orang-orang yang nantinya dan percaya sekali bahwa mereka akan mendapatkan kemujuran atau keberuntungan dalam hidupnya. Gitu teman-teman. Sebelum ada trennya Luk Thep, ada yang namanya Kumangtong. Kumangtong itu adalah jimat yang menyerupai patung anak kecil yang bisa digantung atau dikantongin atau dipajang begitu teman-teman. Jadi sebelum ada Luk Thep, Kumangtong ini adalah simbol dari yang namanya keberuntungan atau patung-patung menyerupai anak kecil yang diisi arwah juga. Kumangtong ini terdiri dari 2 jenis teman-teman. Terdiri dari salah satunya adalah boneka yang berbentuk anak kecil atau janin-janin bayi yang diaborsi teman-teman. Konsep dari Kumangtong dan Luk Thep itu juga sama-sama tipis teman-teman. Bentuknya aja yang berbeda. Seperti patung. Kalau Kumangtong itu seperti patung kecil dan mereka juga diisi oleh arwah-arwah anak kecil yang belum lahir di bumi ini. Teman-teman yang pengen memelihara Luk Thep itu nggak bisa langsung beli gitu aja teman-teman. Walaupun di Thailand itu Luk Thep itu ada di mana-mana, bahkan fasilitas-fasilitasnya nanti gue juga kasih tahu. Ada yang membuat fasilitas-fasilitas untuk Luk Thep. Nah, teman-teman yang pengen memelihara Luk Thep, boneka yang berbentuk anak kecil, persis seperti anak kecil, itu harus melalui ritual yang namanya buca. Nah, kalau kalian sudah sah melewati ritual yang namanya buca, atau sudah melakukan ritual buca,
kalian akan menjadi orang tua atau memperlakukan boneka look tab itu seperti anak kalian, kayak dikasih makan, dimandiin, didandanin, dipakai baju, diajak main, bahkan waduh ini gokil juga. Dan kalian harus ngajak dia ngobrol. Pokoknya kalian harus memperlakukan look tab itu seperti anak kalian. Bahkan dari setiap orang-orang yang memelihara look tab, katanya setiap look tab itu memiliki kebiasaan atau kesukaan atau yang tidak disukai. Jadi mereka tuh punya perasaan yang dimana harus kita mengerti apa yang mereka suka dan nggak mereka suka. Gokil ya. Kebayang nggak sih lu kalau misal look tabnya itu suka sama Ajojing ke Holy Wing, ya kan? Ribet. Lu suka apa lu? Nah, tren look tab ini sebenarnya bermula dari seorang dukun yang terkenal di Thailand. Namanya agak nggak enak nih, Momek. Jangan sampai kepleset nih. Dukun Momek ini waktu itu datang ke sebuah mall gitu, yang dimana dia katanya melihat sebuah boneka yang sekarang bonekanya dikasih nama Albert. Namanya keren amat ya. Lebih keren dari gua. Katanya pas dia pertama kali ngeliat boneka ini, si boneka itu kayak ngomong ke Momek. Aduh, kok Momek maksudnya, untuk diminta diajak pulang atau pengen ngikut. Tapi si Momek ini kayak nggak yakin. Akhirnya si Momek ini mencoba berkomunikasi sama boneka tersebut dan memberi challenge gitu. Si Momek meminta kepada boneka Albert ini untuk, kalau lu beneran pengen ikut, lu harus ngasih gua duit 3.999 buat, atau sekitar 17 jutaan kalau di Indonesia. Setelah dari komunikasi itu, si Momek ini pergi keliling ke tempat lain dan tiba-tiba dia dapat email kalau ada seseorang yang mentransfer sejumlah uang yang dia minta ke boneka tadi. Dan ternyata uang yang ditransfer itu adalah uang dari hasil kerja dia, yang dimana dia tidak ingat padahal dia pernah kerja di situ. Pokoknya itu bayaran kerja yang dia udah lupa gitu. Nah, akhirnya walaupun itu sebenarnya adalah hasil kerja dia tetap menganggap si boneka Albert itu berhasil menjalankan challenge dari Momek. Gokil gak lo? 17 juta dari boneka. Akhirnya setelah dari itu, kejadian itu, banyak orang-orang Thailand yang menganggap boneka lock tab itu, look tab, boneka look tab itu membawa keberuntungan, membawa keberkahan bagi orang-orang yang memeliharanya. Nah, sebagian warga Thailand juga ada beberapa orang yang tidak percaya dengan kejadian look tab atau fenomena look tab. Bahkan ada beberapa orang yang sekedar membeli boneka look tab ya untuk sekedar ya suka main boneka aja. Jadi nggak semua orang Thailand menganggap look tab itu beneran bisa menghasilkan keberuntungan gitu, teman-teman. Nah, tadi gue sempat ngebahas orang-orang yang menyediakan jasa memperlayani atau apa ya di sini istilahnya ya, jasa-jasa untuk memberi kayak tempat makan look tab. Bahkan sekarang di bandara-bandara di Thailand sudah menyediakan tempat atau kursi khusus look tab. Jadi kalau kalian pergi terus bawa look tab, kalian harus membayar tiket untuk look tab itu. Bahkan ada lembaga yang menyediakan les musik untuk look tab. Nyanyinya gimana? Main gitarnya gimana? Kali ini gue akan memperlihatkan kalian dan kita akan melihat bersama-sama salah satu orang yang memelihara look tab, dan ini adalah orang yang ada di Indonesia. Gue sempat melihat dia di salah satu akun YouTube yang bernama Megan Amerika. Dia sedang memberikan minum kepada look tabnya atau spirit doll ya, kalau diistilahkan zaman sekarang mungkin namanya spirit doll ya, lagi ngetren namanya spirit doll, dan kita akan nonton sama-sama. Gue udah ngeliat ini ya agak bingung sih ya. Nah, jadi ini adalah video dari Megan Amerika yang dimana sudah ditonton sebanyak 262.000. Lumayan banyak, alhamdulillah. Oh, gede nih AdSense-nya. Ini durasinya sekitar 12 menit, tapi kita nggak usah nonton semuanya. Dan gue penasaran sebenarnya si Megan ini ngapain aja, dan banyak yang bilang bisa gitu. Oke, kita tonton. Tuh, yang belum minum siapa coba? Susunya udah aku ganti. Bekas tadi mereka minum. Oh, ini ada makanannya apa gimana? Yang belum minum susu ternyata Aming. Oh, Miming. Oh, Miming.
Aku tulisin namanya jadi aku tahu siapa yang sudah minum. Oh. Karena susunya mereka semua minta beda-beda. Oh, jadi setiap look tab atau spirit doll yang dimiliki kakak Megan ini dinamai gitu. Tadi yang namanya Miming. Dan kalau kalian lihat di sini apa ada apa nih? Ada mangkok gitu khusus ya kan? Itu kayaknya susu yang sudah keluar. Jadi mereka cara minumnya begitu, nggak kelihatan ya. Gua kira kayak disodorin gitu ke bonekanya. Ternyata kayak nggak kelihatan gitu, kayak sari-sarinya yang diambil. Mami, aku mau minta susu rasa vanila. Mami, aku mau minta susu rasa strawberry. Mami, aku mau minta susu coklat. 5 anak beda minum susunya beda-beda. Ini Gio minum susunya habis loh. Good girl, dia disaring, disuling. Dia masih minum. Maaf ya nak, Mami pegang dulu. Ini Gio. Mami tulisin nama-namanya apa, karena Mami tahu jadinya siapa yang minum-minum. Kadang Mami lupa siapa yang minta susu strawberry, siapa yang minta susu coklat. Mami lupa. Jadi dia disuling susunya menjadi bening. Coba kalian lihat. Dia menghisap sari-sari patinya. Oh kan bener. Disuling menjadi bening. Jadi yang diminum tuh sari-sari patinya. Terus yang keluar dari sedotan itu jadi bening gitu. Ini siapa yang minumnya? Masih banyak Maggie ya. Oh Maggie. Hari ini yang Gio, habis Maggie, minum 1 botol itu Gio. Miming. Pinter. Gio anak Mami pinter the best. Gio anak Oh Mami. ini juga habis Sofia. Sofia. Sofia habis. Satu lagi siapa? Sofia good girl. Masih netes. Aku tulisin namanya tuh deh. Sofia. Oke, Sofia. Biar aku tahu. Baru 4 tuh. Ada 5. Ini siapa minum? Oh Aming. Aming minum ya nak. Aming. Good girl. Oke. Miming, Gio, Sofia. Apa? Lupa lagi gue, ya itulah ada 5 lah ya. Karena bentar lagi kan 3 hari ini susu nggak kuat lama. Jadi 3 hari kamu harus minum. Makasih ya kalian udah mau dengerin Mami. Oh ini boneka-bonekanya. Makasih kalian sudah mau dengerin Mami. Kamu sudah mau nurut sama Mami. Mami udah sediakan makan juga buat kalian. Ini untuk dicuci. Ini bubur. Mereka menghisap sari patinya. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang ku sayang, yang ku cinta. Dan grup Roslyn tidak meminta apa-apa, dia tidak minta susu. Oh jadi dia banyak tidak punya. minta apapun itu. Mereka sangat pengertian. Aku mengajarkan mereka yang Roslyn itu tetap menjadi wadahnya sebagai boneka ya boneka saja gitu, tidak tidak ditempatkan dengan ada isinya. Oh berarti mereka Dan boneka ini juga biasa nanti aja. aku ajarkan tidak berdiam di boneka ini. Oh gitu. Karena biarkan boneka ya wadahnya dengan boneka gitu, tapi pelan-pelan ya, agar mereka tidak menempati boneka-boneka ini. Jadi aku mengambil sukmanya saja untuk tidak diberikan wadah, karena boneka wadahnya tetap boneka saja. Ya boneka saja untuk mainan gitu loh. Tapi nantilah, belum saatnya nanti. Kalau mereka sudah bisa beradaptasi denganku, mereka sudah mengerti kodratnya, dan mereka sudah mengerti jalannya, dan menerima kematiannya, dan bisa berdamai dengan masa lalunya dan kehidupannya yang terdahulu, dan menerima kematiannya. Nanti aku mengajarkan pelan-pelan dengan mereka, satu persatu, tidak bisa sekaligus. Jadi biarkan selama ini mereka minum susu, memakan makanan, snack atau minuman Fanta, tapi next time aku akan rundingin lagi, bicarakan lagi agar tidak memberikan susu ini lagi. Tapi nanti kita lihat aja dulu. Seperti yang mana dulu juga mintanya apple juice, terus apel gitu kan kesukaannya mereka itu. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan, aku memberikan makanan mereka dengan nutrisi dari kalimat-kalimat Allah
seperti bacaan-bacaan kayak Al-Fatihah. Aku kirim doa untuk mereka karena itu adalah sebagian juga dari mereka untuk agar mereka menjadi kuat dengan nutrisinya mereka sebagai doll spirit gitu. Jadi dia sudah lama ikut aku jadi sekretari PAI 2 tahunan, jadi mereka sudah mengerti gitu loh bahwa apa yang diajarkan agamaku tuh memang benar, tidak boleh memberikan sesajen pada mereka gitu. Tapi pelan-pelan mereka mengerti dan akhirnya aku mau memberikan nutrisi mereka saat aku sholat, sujud, dan meminta mereka untuk memberikan makanan dengan kiriman doa seperti Al-Fatihah atau segala pun, apapun itu. Oh ya, ini ada satu episode, satu bagian yang dimana dia akan menceritakan kenapa salah satu arwah yang masuk ke dalam boneka itu meninggal. Wah, ini serem banget sih, kayaknya ya. Ming Mei, yang artinya cerdas dan pintar. Oke, Ming Mei ini dia meninggal karena terpleset dari ketinggian. Mungkin dia sedang hiking atau apa ya, dia meninggalnya terpleset ke jurang. Akhirnya dia jatuh, tulang pecah tengkoraknya, dan ya tidak menyeramkan sih buat aku. Cuman dia shock aja, kaget dengan kematiannya dia. Mungkin sampai sekarang sukmanya masih berada di alam manusia. Kalau ini my baby, ini Sofia, dia suka warna kesukaan dia adalah green. Dia suka warna apa aja. Kalau ini Sofia umurnya 1,5 tahun, dan ini umurnya 11 tahun, dan ini Sofia umurnya 1 tahun 5 bulan. Dan dia suka makan makanan bayi, dia suka rambutnya diginiin. Mami juga suka ya nak ya. Kalian baik semua, kalian nurut semua. Oke. Jadi nurut sama aku, patuh Ya, sama cukup ya teman-teman ya. Jadi begitulah, kalian bisa nilai sendiri ya. Ada beberapa hal-hal yang ya walau alam kita nggak tahu ini benar atau enggak. Oke teman-teman, jadi itulah fenomena look tap ya, penjelasan look tap atau spirit doll yang mungkin sekarang lagi viral-viralnya di Indonesia karena ada beberapa orang-orang yang ternyata memiliki boneka arwah. Dan sedikit info, kalau teman-teman ingin memiliki boneka ini ya, kalian bisa mendapatkan di pasar Thailand ya. Dan bahkan katanya bisa diimpor ke Indonesia. Tapi pernah sempet yang kalau nggak salah ya gua ketahui adalah sempat jadi masalah ketika ada yang menyelundupkan narkotika ke dalam boneka look tap. Jadi gampang sih ya, kayak lu tinggal bawa boneka dimasukin, ya orang nggak percaya kalau di dalam boneka itu ada narkotikanya. Jadi sejak saat itu siapapun yang memelihara look tap atau membeli look tap diharuskan memiliki sertifikat, surat-surat resmi lah gitu. Kayak ini ya, kayak beli moge gua. Itulah teman-teman, gimana menurut teman-teman? Ini dia segmen serba misteri di awal-awal ini. Jadi ini gue memperkenalkan segmen ini awal-awal. Jadi kalau kalian minta gue bahas sesuatu, kalian komen aja, kita bahas sama-sama. Selebihnya kalau informasi yang gue sampaikan ini kurang benar atau kurang detail, kalian bisa kasih komentar di kolom komentar. Kita bahas apa, dan kasih tahu gue kalau misalnya ada informasi yang kalian lebih tahu tentang look tap. Mana bonekamu, mana bonekaku. Sehat-sehat. Semoga sukses. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini, saya minta maaf. Karena saya manusia biasa. Thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu minta apa? Lagi? Siap. Mantap. Siap. Terima kasih Bapak Ogun. Info. Mau beli boneka? Boneka apa? Boneka arwah. Look tap. Hah? Look tap. Sex doll.